Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlak para generasi terdahulu, di mana kita sampai pada bab yang ke-18, As-Salaf wa Fitnatun Nisa. Para generasi terdahulu dan Fitnatun Nisa, fitnah wanita. Yang dimaksud fitnah di sini adalah ujian dan godaan yang disebabkan oleh wanita kepada laki-laki. Dan demikian sebaliknya, ya, demikian pula sebaliknya. Jadi bab ini juga mencakup yakni musibah yang bisa diberikan laki-laki kepada wanita. An Usama bin Zaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku suatu fitnah, suatu ujian, suatu godaan yang lebih membahayakan laki-laki daripada wanita, daripada perempuan. Ini sabda Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim, dua-duanya. Dan itu menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih, diriwayatkan di salah satu dari Sahih Bukhari atau Sahih Muslim saja, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Ya, karena para ulama mengecek seluruh hadis yang ada di Bukhari dan seluruh hadis yang ada di Muslim, itu semuanya adalah sahih. Kecuali mungkin sebagian riwayat yang tidak disebutkan sanadnya oleh Bukhari di kitab sahih beliau, maka itu memang tidak dimaksudkan untuk semuanya sahih. Jadi yang dimaksudkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau bahwa ini adalah hadis-hadis yang sahih, maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan bersama sanadnya oleh Al-Bukhari. Ya, karena itulah Al-Imam Al-Bukhari menamakan judul untuk kitab beliau tersebut Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar, yaitu suatu kitab yang mengumpulkan seluruh riwayat yang itu memiliki sanad yang sahih, dan yang ini adalah ringkasan. Jadi tidak seluruh hadis yang sahih dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk diletakkan di dalam kitab tersebut. Maka di sini kita lihat, itu berarti ketika itu bersanad, maka itulah yang dimaksudkan oleh Al-Bukhari bahwa itu sesuai dengan syarat beliau, yaitu hadis yang sahih. Nah, hadis muttafaqun alaih sebenarnya tidak hanya hadis tersebut diriwayatkan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sekaligus, tidak hanya demikian, tapi ada syarat tambahan, yaitu sahabat yang meriwayatkannya itu harus sama. Sahabat yang meriwayatkannya harus sama. Jadi kalau hadis ini diriwayatkan oleh Usama bin Zaid, maka itu akan kita temukan di Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Usama bin Zaid, di Sahih Muslim diriwayatkan oleh Usama bin Zaid. Tetapi kalau misalkan hadis tersebut diriwayatkan di Sahih Bukhari oleh Abu Hurairah misalkan, kemudian di Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar misalkan, berbeda sahabatnya, maka walaupun itu disebutkan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mengingat sahabat yang meriwayatkannya berbeda, maka hadis ini tidak bisa disebut sebagai hadis muttafaqun alaih. Ya, karena para ulama hadis, para muhaddithun itu menganggap berbeda hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda. Jadi kalau sahabatnya berbeda, maka itu dianggap hadis yang berbeda. Taib. Maka di sini kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah, suatu ujian atau godaan yang lebih membahayakan kepada laki-laki daripada perempuan.
Nabi Muhammad SAW di sini menyebutkan fitnatan, yakni yang memahami bahasa Arab ini adalah ism nakirah. Ism nakirah kalau dalam konteks penafian, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku. Ini berarti kalimat yang menafikan. Maka itu bermakna umum. Berarti apa? Berarti tidak ada ujian dan godaan yang lebih besar daripada fitnah wanita. Jadi fitnah atau ujian ini lebih besar daripada ujian-ujian selainnya. Ini yang kita dapat dari hadis ini. Akan tapi kita lihat, ya, sebagian dalil memberikan pengecualian. Pengecualiannya adalah fitnatud dajjal. Ya, musibah dan ujian yang ditimpakan oleh dajjal itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dajjal untuk menguji manusia di akhir zaman. Maka fitnah dajjal, musibah dan ujian dan malapetaka yang ditimbulkan oleh dajjal, maka ini tidak ada yang bisa menandinginya. Ya, tidak ada yang bisa menandinginya. Itu adalah pengecualian terhadap hadis ini. Jadi hadis ini kita bisa pahami bahwa yakni seluruh fitan, seluruh fitnah, seluruh ujian dan musibah yang ada di muka bumi kecuali fitnah dajjal itu tidak lebih membahayakan seorang laki-laki daripada fitnah wanita, daripada fitnah perempuan. Ya, jadi ini adalah sebuah yakni kalimat yang sangat kuat dari Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan kepada kita bahwa kita harus berhati-hati terhadap fitnatun nisa, terhadap fitnah wanita. Demikian pula sebaliknya, wanita terhadap laki-laki harus berhati-hati juga. Baik. Maka di sini ini pelajaran atau faedah pertama yang kita dapat dari hadis ini, yaitu bahwa urutannya fitan atau fitan adalah jamak dari fitnah. Fitnah ini maksudnya adalah fitnah, kata fitnah dalam bahasa Arab yang bermakna musibah atau ujian. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia yang maknanya kabar bohong atau berita bohong, ya, atau berita yang dibuat-buat. Itu namanya fitnah kalau dalam bahasa Indonesia. Yang itu juga adalah musibah, betul tidak? Itu juga adalah ujian. Jadi kata fitnah dalam bahasa Arab itu lebih umum. Maknanya adalah musibah atau ujian. Jadi faedah pertama yang kita dapat dari hadis ini bahwa ujian yang disebabkan oleh wanita itu ya tidak ada yang menandinginya kecuali fitnatud dajjal. Maka termasuk misalkan fitnah harta, ujian yang disebabkan oleh harta, ujian yang disebabkan oleh jabatan, ujian yang disebabkan oleh yakni dinar dan dirham dan popularitas dan seterusnya, maka itu yakni tidak lebih besar daripada fitnah yang disebabkan oleh wanita. Berdasarkan keumuman hadis ini. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Diperindah, dipercantik bagi manusia hubbus syahawat, cinta kepada syahwat, minan nisa, syahwat kepada perempuan, wal banin, syahwat terkait keturunan, yakni berbangga-bangga dengan keturunannya. Kemudian wal qanatiril muqantarah, kemudian yakni harta yang banyak yang dikumpulkan yang kemudian melimpah minadz dzahabi wal fiddah, dari emas ataupun perak, ataupun wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang terlatih, kuda-kuda yang pilihan, wal an'am, yakni binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, itu masuk binatang ternak. Wal harth, yakni pertanian, ini semua adalah harta. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakni hal-hal yang bisa melalaikan dan melenakan manusia dari dunia ini. Yang pertama disebutkan adalah an-nisa, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dipercantik, diperindah, diperbagus kepada mata manusia hubbus syahawati minan nisa, cinta syahwat kepada perempuan. Jadi ini menunjukkan ya bagaimana besarnya musibah ini, bagaimana besarnya pengaruh dari fitnah wanita kepada seorang laki-laki. Demikian pula sebaliknya, fitnah laki-laki yang
bisa yakni menjerumuskan seorang perempuan, sama saja. Akan tapi disebutkan fitnah wanita di situ dalam rangka untuk menyebutkan yang banyak terjadi. Yang banyak terjadi adalah laki-laki terjerumus ke dalam fitnah wanita ini. Maka di sini kita lihat setelah yakni disebutkan fitnah wanita, baru disebutkan fitnah-fitnah yang lain. Fitnah berupa keturunan. Ini orang-orang itu berbangga-bangga dengan keturunannya. Bukankah kalau misalkan seseorang memiliki anak, anaknya sukses misalkan secara dunia, maka dia berbangga-bangga dengan orang lain, berbangga-bangga kepada orang lain. Kemudian ketika dia memiliki harta, wal qanatiril muqaddarati minadz-dzahabi wal fiddah, dia memiliki emas dan perak yang banyak, memiliki harta yang banyak, harta yang melimpah. Ini adalah musibah yang bisa melenakan dia dan melalaikan dia. Kemudian juga bisa jadi dia memiliki kuda-kuda pilihan, kuda-kuda yang terlatih. Ini juga bagian dari dunia yang bisa melalaikan seseorang dari yakni kewajibannya, apa yang Allah wajibkan. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Kemudian juga binatang ternak, ketika dia memiliki binatang ternak yang banyak. Ini juga termasuk dunia. Termasuk wal harth, yakni pertanian, perkebunan, tanaman-tanaman. Ketika dunia tersebut dia miliki, maka bisa jadi dia sibuk dengan dunia tersebut. Kalau di kehidupan kita sehari-hari misalkan, ketika kita bekerja, ketika kita di kantor misalkan, ya di pekerjaan kita, maka ketika sudah masuk waktu sholat, kita merasa udah nanti sajalah. Ini kita kerjakan yang ini dulu, nanti waktu sholat nanti saja, atau sholat nanti saja. Maka ini diantara bentuk bagaimana seseorang itu bisa lalai dan terlena karena dunianya. Ketika dia misalkan di pekerjaannya bisnis misalkan, ketika dia mendapati ada jalan yang halal, ada jalan yang haram, kemudian dia merasa bahwa dengan jalan yang haram dia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Dengan riba dia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Dengan riba dia bisa bangun rumah, dengan riba dia bisa beli mobil misalkan. Dengan riba bisnisnya menjadi lancar. Dia merasa kalau kita melalui jalan yang halal saja, membatasi diri hanya pada jalan yang halal saja, dia merasa, wah ini kapan kayanya? Ini kapan berkembang bisnisnya? Misalkan dia tidak menyadari bahwa rizkinya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya tidak bertambah walaupun dia menempuh jalan yang haram, dan rizkinya tidak berkurang walaupun dia menempuh jalan yang halal. Maka di sini kita lihat di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mendahulukan fitnah wanita yakni sebelum fitnah-fitnah yang lain. Ini menunjukkan bagaimana besarnya fitnah wanita, bagaimana berbahayanya fitnah wanita. Sesuatu yang dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itu adalah perhiasan dari kehidupan dunia ini yang itu sifatnya melalaikan. Ya, itu sifatnya melalaikan. Itulah yakni makna dari mata sesuatu yang orang itu bernikmat dengannya. Seseorang yang dia menjadi terlena dan lalai dengannya. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah terdapat tempat kembali yang sebaik-baiknya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat tersebut dengan menyebutkan beberapa musibah dan ujian yang bisa menjangkiti manusia. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan solusinya, memberikan reminder, menyebutkan bahwa manusia harus fokus pada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah mengapa balasan di surga itu dibuat yakni secara nama itu sama dengan apa yang ada di dunia, akan tapi secara hakikat, secara kenikmatannya jauh lebih nikmat apa yang ada di surga. Kalau ada wanita di dunia, maka ada bidadari di surga. Kalau ada emas dan perak di dunia, maka juga ada emas dan perak di surga. Ya, kalau ada yakni makanan dan minuman yang enak sekali di dunia, maka makanan dan minuman di surga jauh lebih enak. Ya, bahkan sesuatu yang haram di dunia, misalkan khamar, Allah halalkan di surga dengan khamar yang hakikatnya berbeda dengan khamar yang ada di dunia. Khamar di surga tidak memabukkan dan rasanya jauh lebih nikmat daripada ya, kita nggak tahu khamar di dunia gimana ya, nikmat atau tidak. Alhamdulillah Anda tidak pernah mengetahuinya. Taib. Jadi
Tapi yang jelas, seluruh apa yang ada di surga itu lebih nikmat daripada apa yang ada di dunia. Kemudian di sini kita lihat, ini menunjukkan bahwa ketika fitnah wanita diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW, tidaklah ada fitnah yang lebih besar daripada itu selain fitnah Dajjal tentunya. Maka ini menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati. Dan itulah yang kita temukan di hukum-hukum syariat. Itulah yang kita temukan di hukum-hukum syariat. Syariat itu menutup jalan yang bisa mencelakakan manusia dalam masalah ini, dalam bab ini. Dalam masalah fitnah wanita, syariat itu telah menutup jalan yang bisa menuju yakni malapetaka bagi manusia. Itu mengapa zina diharamkan. Itu mengapa jalan untuk menuju zina diharamkan. Itu mengapa pacaran diharamkan. Itu mengapa melihat yang haram itu juga diharamkan. Itu mengapa ikhtilat antara laki-laki dan perempuan itu juga diharamkan. Itu mengapa wanita tidak boleh berhias di luar rumah. Ya, tabarruj, tidak boleh berhias di luar rumah. Kalau berhias di dalam rumah untuk suaminya sendiri maka tidak masalah, bahkan itu berpahala. Akan tapi kalau di luar rumah maka tidak boleh. Itu mengapa syariat melarang wanita untuk mengenakan wewangian di luar rumah. Kalau di dalam rumah maka tidak mengapa, ya, ketika itu di depan suaminya. Itu mengapa syariat mensyariatkan yakni untuk menutup aurat kepada wanita. Laki-laki juga menutup aurat, tapi aurat wanita itu lebih banyak daripada laki-laki karena sifatnya memang yakni sifatnya yang bisa membuat mata orang itu bisa terpedaya begitu ya. Makanya syariat itu sangat menjaga masalah wanita ini. Jadi kita lihat dalam hukum-hukum syariat itu tercermin, ya, hadis ini tercermin dalam hukum-hukum syariat yang lain. Itu mengapa ketika sholat shaf laki-laki dan perempuan dipisah? Kenapa nggak digabung saja begitu? Misalkan selang-seling, shaf ganjil laki-laki, shaf genap perempuan, misalkan ganjil genap, nggak bisa seperti itu, betul tidak? Khairu sufufir rijal awwaluha, ya, yakni shaf laki-laki yang paling bagus adalah, yang terbaik adalah yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, dan yang terburuk adalah yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan shaf wanita yang paling baik adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Ya, kecuali kalau mungkin seperti ini maka tidak masalah yang paling depan karena tertutup, ya, seperti kondisi di masjid ini. Maka kita lihat syariat sangat menjaga supaya yakni masalah fitnah wanita ini dijaga oleh yakni oleh hukum-hukum syar'i, oleh masalah-masalah fikih. Ya, dalam masalah-masalah fikih banyak sekali seperti yang tadi kita sebutkan. Sehingga di sini kita mendapatkan kesimpulan, ya, bahwa ketika di dalam syariat terdapat sebuah fitan atau sebuah madarat yang besar, maka syariat akan berusaha menutupnya. Ini sesuai dengan kaidah fikih la dharar wa la dirar. Sesuai dengan kaidah fikih, bahkan kaidah fikih ini termasuk kaidah fikih 5 kaidah fikih yang terbesar. Al-Qawaid Al-Khamsah Al-Kubra, 5 kaidah fikih yang terbesar, yang 5 kaidah fikih tersebut masuk ke dalam seluruh bab di dalam bab-bab ilmu syar'i. Yaitu salah satunya adalah la dharar wa la dirar. Tidak ada sesuatu yang boleh, yakni tidak ada sesuatu yang membahayakan untuk diri sendiri dan membahayakan untuk orang lain. Tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Maka ketika terkait fitnah wanita itu bisa membahayakan diri sendiri, bisa membahayakan agama seseorang, maka itu kemudian ditutup erat-erat oleh syariat. Ya, makanya laki-laki dan perempuan tidak boleh berduaan, khulwat, walaupun tujuannya adalah untuk mengajarkan, bahkan mengajarkan Al-Quran misalkan, tidak boleh. Kalau itu bukan mahramnya, atau kalau itu bukan suami istri, maka itu tidak boleh. Jadi kita lihat di sini banyak sekali hukum-hukum fikih yang tercermin, ya, yang mencerminkan bagaimana fitnah wanita itu sangat besar dan sangat harus kita berhati-hati kepadanya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna ad-dunya hulwatun khadirah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu adalah hulwatun khadirah, suatu yang manis, sesuatu yang hijau. Inna ad-dunya hulwatun khadirah. Yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan dunia itu dengan
dengan sesuatu yang manis dan sesuatu yang hijau. Sesuatu yang manis, yakni maksudnya adalah ketika jiwa tersebut setelah merasakan manisnya. Khadirah, sesuatu yang hijau, yakni ketika mata manusia memandangnya, itu akan melenakan mata manusia, akan yakni menarik perhatian manusia, menarik perhatian dari mata-mata manusia. Maka ini sifat dunia. Secara penampakannya menarik mata manusia, secara kelezatannya itu menarik jiwa manusia. Makanya ketika dua hal ini digabungkan, maka hal tersebut kemudian akan susah untuk dilepaskan dari seseorang. Ya, kata para ulama, ketika dua hal tersebut digabungkan, maka itu akan membuat seseorang itu susah untuk terlepas darinya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW mengumpamakan, memberikan dua sifat kepada dunia, yaitu hulwah dan khadirah, manis dan hijau. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'maluna fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mustakhlifukum fiha, yakni menjadikan kalian itu untuk tinggal di dunia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tinggal di dunia, menjadikan kita sebagai khalifah. Mustakhlifukum yakni satu akar kata dengan khalifah, yakni menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagai makhluk yang memiliki otoritas untuk mengolah apa yang ada di muka bumi ini. Itulah manusia, itulah yakni Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunan beliau. Maka dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'maluna fiha. Kaifa ta'malun? Fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan melihat bagaimana kalian beramal, bagaimana kalian berbuat di dunia ini, di muka bumi ini. Apakah beramal dan berbuat sesuai dengan syariat Allah, atau beramal dan berbuat tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita lihat, sekedar keberadaan kita di dunia, dilahirkan kita di dunia ini adalah ujian bagi kita. Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita lihat, apa yang akan kita ucapkan. Maka itu akan diambil pertanggungjawabannya, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru kaifa ta'maluna fattaqud dunya wattaqun nisa. Kemudian kita lihat apa pesan Nabi Muhammad SAW. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan perempuan. Pertanyaan ana, perempuan ini masuk dunia atau bukan? Atau dia sesuatu yang di luar dunia ini? Hal gaib ya. Antum dimarahin sama ibu-ibu ummahat. Baik. Termasuk wanita, termasuk dari dunia. Maka Nabi Muhammad SAW mengulangi, menyebutkan secara spesifik perempuan setelah dunia sebelumnya disebutkan fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah kalian dari dunia dan berhati-hatilah kalian dari perempuan. Ini bukan berarti perempuan itu bukan masuk dari dunia, kehidupan dunia ini, bukan. Akan tapi maksudnya ini adalah menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut sangat ditekankan. Penyebutan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang lebih umum disebutkan, itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut ditekankan. Dan ini kita lihat tidak hanya di bahasa Arab, tidak hanya di dalil, akan tapi juga kita lihat di bahasa Indonesia. Ya, misalkan ketika seseorang berkata, ya ini silahkan para hadirin telah mulai datang, dan ya Bapak Presiden juga datang, disebutkan secara khusus. Bukankah Presiden termasuk hadirin? Misalkan ya yang mau datang di situ Presiden dan lain-lain begitu ya, hadirin sudah mulai datang, silakan duduk. Bapak Presiden juga datang, disebutkan secara khusus. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan penekanan atau pemuliaan atau penekanan. Kalau itu buruk, itu menunjukkan yakni penekanan terhadap buruknya. Maka di sini kita lihat fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah kalian dari dunia dan berhati-hatilah kalian dari perempuan. Disebutkan secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW ini dalam rangka untuk menunjukkan bahwa itu adalah fitnah yang paling besar dari fitnah dunia ini. Ini sama seperti misalkan di surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat.
demi masa, demi waktu. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh. Orang yang beriman itu sudah mencakup mengerjakan amalan soleh. Karena yang namanya iman itu adalah al-i'tiqadu bil janan, wal qaulu bil lisan, wal amalu bil arkan. Yang namanya iman itu adalah keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan amalan di anggota tubuh. Jadi amalan itu sudah termasuk dalam keimanan, sudah termasuk dalam kata iman. Jadi illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, yakni dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki keyakinan yang benar, dia memiliki ucapan yang benar, dan dia memiliki amalan yang benar, dia mengerjakan amalan soleh. Sudah termasuk dalam illal ladzina amanu. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang khusus, yaitu wa amilus shalihat, dan mengerjakan amalan-amalan soleh. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan penekanan. Jadi di situ disebutkan setiap kita membaca di Al-Qur'an ataupun di hadis, yakni disebutkan iman, kemudian disebutkan setelah itu amalan soleh, itu bukan berarti amalan soleh itu bukan bagian dari iman. Ini adalah pemahaman yang salah. Kalau seseorang meyakini amalan yang soleh itu tidak termasuk keimanan, kenapa? Karena disebutkan dua di situ, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti amalan soleh bukan iman. Ini pemahaman menyimpang. Ini pemahamannya Murji'ah. Ya. Akan tapi pemahamannya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah bahwa iman itu mencakup keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan amalan anggota tubuh. Keyakinan di hati yakni akidah kita misalkan, niat kita, kemudian amalan hati kita seperti cinta kita kepada Allah, itu amalan hati kita. Takut kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, itu amalan hati semua. Betul tidak? Seseorang bisa saja dia duduk-duduk minum kopi, tapi bisa jadi dia sembari beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dalam hatinya misalkan dia mengingat tentang Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi tentang Al-Quran misalkan, sehingga muncul rasa cintanya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah. Dia bisa jadi secara zahir duduk-duduk minum kopi, tapi secara hatinya dia melakukan amalan ibadah dengan hatinya. Jadi itu contoh amalan, yakni keyakinan di hati atau amalan yang dilakukan dengan hati. Adapun ucapan lisan, yakni misalkan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, membaca Al-Quran, ini adalah amalan kebaikan yang dilakukan oleh lisan. Ya. Misalkan mengucapkan salam, menjawab salam, mengucapkan yang baik kepada orang tua kita, kepada tetangga, kepada kawan kita, ya, tidak misu-misu misalkan. Nah, ini adalah bagian dari keimanan. Kemudian amalan anggota tubuh seperti sholat, ya, seperti zakat, puasa, haji, umrah, kemudian mijitin orang tua kita, birrul walidain, bantu tetangga dan seterusnya. Ini amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ini semua adalah iman. Amalan yang dilakukan oleh hati, amalan yang dilakukan oleh lisan, dan amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Maka di sini kita lihat, jadi di surat Al-Asr tersebut, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, ini masuk dalam bab ini, yaitu menyebutkan sesuatu yang khusus setelah disebutkan sesuatu yang umum. Ini dalam rangka untuk menekankan bahwa seseorang itu harus dia mengerjakan amalan soleh. Jangan cuma meyakini dengan hatinya saja, jangan cuma bicara saja, melakukan ucapan-ucapan di lisan saja, akan tapi dia harus juga melakukan amalan dengan anggota tubuhnya, melakukan amalan-amalan soleh. Taib, fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah pertama yang menjangkiti Bani Israel itu adalah fitnah wanita. Ini Nabi Muhammad SAW ya mengabarkan dalam hadis ini. Ini hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Fitnah yang menjangkiti Bani Israel pertama kali adalah fitnah wanita. Setelah itu mereka kemudian tergelincir dan semakin tergelincir menuju kepada, bahkan menuju kekufuran, bahkan menuju kepada perbuatan yang besar sekali seperti membunuh para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Maka ini menunjukkan bagaimana fitnah wanita itu harus kita jaga, harus kita harus kita hati-hati, harus kita menjaga diri darinya, harus kita menjaga diri dari. Itu mengapa? Ini syariat tadi kita sebutkan, ya, tidak boleh kita ikhtilat. Ketika kajian misalkan tidak boleh bikin kajian yang ikhtilat. Perempuan di kursi
utama, laki-laki di balkon bisa melihat perempuan semua. Ajib, ini kajian macam apa seperti ini? Tidak boleh. Ya, maka harus kita memperhatikan masalah ini, ya. Ini sangat diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pula tadi di ayat kita membaca Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mendahulukan fitnah wanita dibandingkan dengan fitnah-fitnah dunia yang lain. Wa an Ash'ath bin Salim qala dari Ash'ath bin Salim beliau berkata, sami'tu Raja' bin Haywah, aku mendengar Raja' bin Haywah dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, Mu'adz bin Jabal berkata, ubtulitum bi fitnatid dharra fasabartum. Kalian diberikan musibah dengan fitnah kesusahan, yakni kurang harta misalkan, atau penyakit misalkan, sakit diberikan ujian sakit, diberikan ujian harta, yakni diberikan ujian kesempitan harta. Fasabartum, kemudian kalian bersabar. Wasatubtaluna bi fitnatis sarra, maka kemudian nanti kalian akan diberikan ujian dengan musibah, yaitu berupa kelapangan. Musibah berupa harta yang banyak. Jadi harta yang sempit ini musibah, harta yang banyak itu juga bisa musibah. Ubtulitum bi fitnatid dharra fasabartum wasatubtaluna bi fitnatis sarra. Kalian diberikan ujian berupa kesempitan dan kalian bisa bersabar, akan tapi nanti kalian akan diuji dengan kelapangan, dengan kemudahan, dengan banyaknya harta. Wa akhwafu ma akhafu alaikum fitnatun nisa, dan yang paling aku takuti dari kalian adalah fitnah wanita. Idza tasawwarna dhahab wa labisna riyatas syam wa asbal yaman. Ketika wanita tersebut mereka mengenakan perhiasan emas, kemudian mengenakan pakaian-pakaian dari Syam, riyatas Syam, wa asbal yaman, ini jenis pakaian yang berasal dari Syam dan berasal dari Yaman, ya. Jadi di sini kita lihat ketika wanita itu tidak dijaga auratnya, kemudian menampakkan auratnya dan perhiasannya kepada laki-laki ajnabi, maka kata Mu'adz bin Jabal, fa'at'abnal ghani wa kallafnal fakir ma la yajid. Maka fitnah ini akan membuat lelah orang yang kaya dan akan membuat susah orang yang fakir, sesuatu yang mereka tidak bisa, yakni tidak bisa mereka tidak bisa mereka pikul, beban yang tidak bisa mereka pikul, sesuatu yang berat, sesuatu yang besar, karena ini adalah fitnah yang sangat berat, yang bisa yakni menjangkiti seorang manusia, yang bisa menjangkiti seorang laki-laki. Maka ini adalah wasiat dari Mu'adz bin Jabal untuk kita berhati-hati dari fitnah wanita. Baik, dan di sini kita mendapatkan pelajaran juga bahwa kelapangan dan banyaknya harta dan kemudahan itu juga bisa merupakan fitnah. Itu juga bisa merupakan ujian. Makanya kita harus hati-hati. Ya, ketika kita diberikan ujian berupa kesempitan, bisa jadi pada saat itu lebih mudah bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, lebih mudah bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Ketika kita diberikan ujian kesempitan harta, lebih mudah bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seseorang itu diberikan fitnah berupa kelapangan, banyaknya harta, hidup yang sehat, badan yang sehat, dan seterusnya, ya, karir yang cemerlang, atau misalkan popularitas misalkan, maka lebih susah bagi dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah bagi dia untuk terlena. Makanya di sini Mu'adz bin Jabal seolah mengatakan bahwa fitnatus sarra itu lebih berat daripada fitnatud dharra. Fitnah yang berupa kelapangan itu lebih besar daripada fitnah yang berupa kesempitan. Sehingga itu mengapa ya ini yakni reminder dari Mu'adz bin Jabal agar kita tidak terlena ketika kita misalkan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah bersabar ketika mendapatkan kesempitan dan bersyukur ketika kita mendapatkan kelapangan. Wa an Ali bin Zaid an Sa'id bin al-Musayyib qala, dari Ali bin Zaid dari Sa'id bin al-Musayyib beliau berkata, ma ya'isa syaitan min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Tidaklah sesuatu itu
membuat putus asa syaitan, kecuali syaitan akan mendatanginya dari arah perempuan, akan mengujinya dengan perempuan. Kalau sudah dari arah lain tidak bisa, dengan harta tidak bisa, dengan popularitas tidak bisa, maka akan didatangi oleh syaitan dari arah perempuan. Wa qala lana Sa'id wa huwa ibnu arba' wa thamanina sanah. Dan Sa'id bin al-Musayyib berkata, ketika usia beliau ini sudah berumur pada saat itu 84 tahun. Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'in. Waktu itu umur beliau sudah 84 tahun. Wa qad dhahabat ihda ainai, salah satu matanya sudah tidak bisa melihat lagi. Wa huwa ya'shu bil ukhra, dan mata yang satu lagi itu sudah mulai lemah, sudah mulai rabun. Dengan matanya yang satu lagi itu beliau melihat dan itu sudah mulai rabun. Ini untuk menunjukkan, ini deskripsi bagaimana sepuhnya beliau pada saat itu. Beliau berkata, "Ma min syai'in ahwafu indi minan nisa." Tidaklah ada sesuatu yang lebih aku takutkan daripada perempuan. Ini walaupun sudah umurnya sudah 84 tahun, kondisinya sudah seperti itu, akan tapi kita lihat Sa'id bin Musayyib sangat berhati-hati dengan fitnah wanita. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.